Ya, kembali lagi di channel saya Edi Bosque. Pada kali ini saya akan membahas tentang preview Liga Inggris ya. Saya akan ambil 3 match. Yang pertama Chelsea melawan City, kedua Manchester United berhadapan dengan Aston Villa, yang ketiga adalah Brentford lawan Liverpool ya. Nah, kita mulai dari Chelsea. Chelsea dia pimpin klasemen ya dengan 4 kali menang dan 1 kali seri. Di 2 dan 3 ada Liverpool dan Manchester United ya. Terus ada Brentford di urutan keempat dan City berada di posisi 5 ya, 13 poin. Sekarang Chelsea di urutan pertama ya. Nah, Sabtu ini akan ada match yang seru ya, City lawan Chelsea di Stadion Stamford Bridge. Ini formasi yang dipakai pelatih agak beda ya. Tuchel memakai formasi 3-4-3, sedangkan Pep ini mengandalkan dengan formasi 4-3-3. Nah, Chelsea ini menarik ya. Sebelum Tuchel datang, Lampard menggunakan formasi 4-3-3 ataupun 4-4-2 ya. Nah, Tuchel dia ubah ya, dia mainkan 3 back, terus ada 4 di tengah dan 3 udah serang di depan. Nah, formasi Tuchel ini jarang ya dipakai oleh pelatih ya, walaupun ada beberapa pelatih yang pakai. Sebelumnya sudah ada dipakai oleh pelatih Chelsea yaitu Antonio Conte ya. Sukses juga ya di musim pertama Conte di Chelsea, langsung juara Liga Inggris. Nah, 3-4-3 dari Tuchel ini adalah 5 pemain tugasnya bertahan dan 5-nya adalah tugasnya menyerang ya. 5-nya adalah dari 3-nya, terus untuk 2-nya itu adalah di gelandang tengah ya, 1 untuk DM. Mungkin Chelsea ada 2 DM ya di tengah ya, jadi dia ada 5 back. Sedangkan untuk 2 wing backnya itu beserta 3 penyerangnya itu fokus untuk menyerang. Dan Chelsea ini seakan-akan seimbang ya untuk struktur permainannya, dan pola permainannya juga imbang gitu antara bertahan dengan menyerang. Nah, bagaimana dengan Pep? Pep ini kita ketahui dia mengandalkan kualitas pemain ya. Dia beda dengan Tuchel ya. Tuchel ini pandai melihat, memanfaatkan skill pemain ya, dan dipromosikan ke squad yang hebat ya. Di Dortmund dia udah banyak meneteskan pemain-pemain hebat. Terus di Pep ini banyak pemain-pemain cedera di Citizen ya. Ada Stones, terus ada Laporte, Gundogan, Zinchenko, dan kabarnya terakhir ada Rodri ya. Stones ini pemain belakang yang dulunya bagus banget ya di Citizen, Manchester City ya. Terus ada Laporte juga, Gundogan, gelandang kreatif di lini tengah Manchester City. Ada Zinchenko di posisi back kiri dari City, absen juga, praktis mengandalkan Joao Cancelo ya. Sebenarnya posisinya ada back sayap kanan, dia menempati posisi Zinchenko di back sayap kiri ya. Terus Mendy juga ada terkena scoring ya dari kasusnya. Terus untuk Chelsea tak banyak yang berubah ya. Paling ada Polisi yang masih cedera, dan ada Mendy yang kabarnya ada mengeluh sakit ya di bagian dada ya. Dan saya rasa pemain Chelsea yang cedera masih bisa ditutupin ya untuk benchnya ya, karena bench Chelsea ini masing-masing mempunyai kekuatan yang merata. Sedangkan City mungkin harus lebih pandai lah untuk Pep ini meramu squadnya menghadapi Chelsea. Ini partai seru menurut saya ya. Dan kita lihat bahwasanya, kalau saya pikir Lukaku tetap akan diandalkan di lini depan Chelsea ya. Dan squad dari
Chelsea yang akan diturunkan menghadapi City, saya rasa tidak jauh berbeda pada saat mereka menghadapi Tottenham. Ya, pekan lalu menghadapi Tottenham dengan skor 0-3. Ya, tidak akan jauh berbeda. Dengan Kepa mungkin akan turun ya, karena Mendy absen. Nah, sedangkan Manchester City ya, saya rasa ada Kevin De Bruyne ya akan diandalkan di lini tengah, gelandang kreativitas yang begitu super ya, raja assist, salah satu raja assist di Liga Inggris. Nah, untuk Chelsea ini sebenarnya kalau menurut saya ya, permainan mereka udah mulai terbaca ya pada saat menghadapi Tottenham ya. Kelemahan dari Chelsea kalau menurut saya ada di lini tengahnya ya. Sebenarnya hasil melawan Tottenham itu imbang ya menurut saya, tapi mungkin ada keberuntungan dari gol-gol dari Chelsea ya yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Chelsea ya. Karena di lini tengah itu Chelsea kelemahannya di sana menurut saya. Tapi saya berharap ada pertandingan seru ya. Kita berharap juga City mampu memberikan sesuatu kejutan ya. Karena di 4 laga pertemuan terakhir lawan Chelsea, City kalah 3 kali ya, menang 1 kali, dan ini waspada juga ya. Tapi kalau ketika Kevin De Bruyne bisa tampil dengan on fire di lini tengah, saya rasa City akan membuat kejutan di Stadion Stamford Bridge yang terkenal angker lah untuk lawan-lawannya. Terus ada match kedua ya, itu Manchester United versus Aston Villa ya, yang akan dilangsungkan besok juga ya. MU Aston Villa. Sebenarnya saya mau agak ketawa ya. MU kalau selepas pensiunnya Fergie ya, ganti pelatih ya, dari mungkin Giggs, dari Luis van Gaal, ada Mourinho, ada juga ini terakhir Ole ya. Saya melihat MU ini kalau melawan tim besar ini bagus ya, minimal imbang mereka bisa dapat. Tapi ketika melawan tim yang jauh di bawah kualitas mereka seakan-akan hilang daya magisnya, permainannya hilang gitu. Itu terlihat pada saat mereka melawan West Ham ya. Harusnya bisa menang di Piala Carabao ya, tapi bisa kayak juga yang minggu lalu di Liga Champions pembuka lawan Young Boys juga kalah 1-2. Dan saya rasa besok lawan Aston Villa dengan kualitas yang dimiliki ya, mereka mengandalkan praktis seorang Ronaldo ya. Ronaldo kalau kita flashback ya, pada saat dia berjaya di MU pindah ke Real Madrid ya, dia speednya masih bagus ya, dia bisa dari sayap menusuk ke gawang lawan ya. Tapi sekarang Ronaldo saya rasa hanya diandalkan sebagai finishing, dan finishing Ronaldo itu seakan-akan belum habis ya. Saya mengingat Ronaldo di MU ini seperti Van Nistelrooy ya, dulu di zaman-zaman MU masih oke lah ya. Dan untuk mesin gol saya rasa MU masih mengharapkan dari Ronaldo. Dan untuk melawan Aston Villa ya, Aston Villa kita tahu bintangnya Jack Grealish kemarin dibeli MC dengan harga yang mahal, dan saya rasa Aston Villa ini nggak bisa berbuat banyak lah untuk menghadapi MU yang bagus ya, masih bagus untuk Liga Inggris lah ya. Tapi apakah ya MU akan buat kita lawak lagi, saya nggak tahu ya. Karena MU ini untuk menghadapi tim yang di bawah mereka sering membuat lawan-lawan ini mau ketawa ya. Ya mungkin sepak bola lovers juga tahu ya. Nah, untuk MU lawan Aston Villa menurut saya dengan kualitas yang dimiliki mereka ya, saya rasa 3 poin tidak susah lah untuk mereka dapatkan ya, untuk bersaing dengan Chelsea dan Liverpool ya di klasemen Liga Inggris. Dan untuk formasi MU tetap 4-2-3-1 ya, dengan flat dan
Scott McTominay di lini tengah sebagai DM. Dan saya heran ya dengan Ole Sonaguja memakai Fred sebagai DM ya, padahal Fred ini sama sekali tidak berfungsi ya di lini tengah MU, dan bahkan gol-gol dari MU ini kebanyakan kecolongan dari seorang Fred gitu ya. Dan harusnya masih ada Nemanja Matic ya, atau Donny van de Beek yang bisa diberi kesempatan ya, masih muda, atau Matic yang mungkin semua orang udah tahu ya kualitas dia di Chelsea itu kayak gimana, dan dia pernah menjadi pemain dari inti dari Manchester United ya. Dan ya semoga Fred ini diganti aja lah. Terus di MU ini ada Ronaldo sudah mencetak gol, Bruno Fernandes permainannya sudah mulai keluar ya, serta Pogba ya gitu ya, dan ada Mason Greenwood. Terus MU masih kehilangan pemain ya, seperti Rashford ya, kemarin dia ada operasi yang dia tunda waktu dia mau main Euro 2020 ya, dan pas praktis dia akan absen gitu lama gitu ya. Dan terus untuk Jadon Sancho ya, harga pemain mahal yang dibeli MU dari Dortmund, saya rasa belum ada nampak lah ya kualitas dari harganya tersebut gitu ya. Mungkin kalau kita mengkritik ya Sancho dari beberapa pertandingan, saya rasa belum bisa lah ya kalau misalnya kita kritiknya setelah berjalan setengah musim atau satu musim ya kan. Kita bisa lihat ya permainnya gimana, apakah pantas gak seharga yang 90 juta euro itu yang diberi MU dari Dortmund gitu ya. Terus untuk Greenwood masih luar biasa, pemain yang luar biasa, penuh energi ya, dan dia masih akan tampil on fire menghadapi Aston Villa gitu ya. Terus ada pertandingan Brentford lawan Liverpool. Nah, Brentford lawan Liverpool. Brentford ini tim promosi yang naik ke Liga Inggris. Ya, partai perdana mereka kejutkan sepak bola Inggris ya mungkin ya, menghadapi Arsenal, menang dengan skor 2-0 ya. Dan kemarin di Piala Carabao juga menang 7-0, dan mereka akan menghadapi dengan Liverpool ya. Nah, untuk Liverpool squadnya ada beberapa yang cedera, ada Thiago Alcantara, Roberto Firmino, dan juga kemungkinan Arnold juga TAA ya, back sayap kanan Liverpool bahkan absen juga. Dan juga yang terbaru Elliot ya, gelandang muda asal Inggris 18 tahun yang dipromosikan oleh pelatih Liverpool ke tim inti ya, Jurgen Klopp, absen juga. Terus untuk Liverpool lawan Brentford saya rasa tidak bisa disebut gampang lah ya Liverpool lawan tim promosi, karena Brentford ini bagus juga ya dalam segi bertahan. Mereka memakai formasi 3-5-2, praktis membuat lini tengah lawan itu agak susah ya, ibaratnya mereka memakai formasi parkir bus ya. Dan menurut saya Mane, Salah, dan mungkin Diego Jota atau David Origi ya akan harusnya waspada lah untuk pertandingan ini, karena pertandingan ini gak mudah ya menurut saya, dan mungkin Brentford akan membuat kejutan ya. Tapi kita lihat saja lah ya, formasi 3-5-2 dari Brentford tanpa bintang apakah bisa minimal seri melawan Liverpool atau bisa menang ya, karena modal mereka cukup bagus ya di Piala Carabao, dan kemenangan Arsenal di partai perdana Liga Inggris mungkin akan membawa motivasi bagi mereka sendiri ya. Dan Liverpool praktis tetap mengandalkan pemain-pemainnya walaupun Alcantara absen ya. Tapi walaupun Alcantara absen, dia jarang ya mengisi posisi inti dari squad Liverpool ya, kebanyakan dia mulainya dari bench ya. Dan praktis saya rasa Fabinho untuk lini tengah, ada Jordan Henderson, dan juga bisa diandalkan Keita, dan skuadnya masih oke lah walaupun ada beberapa pemain cedera ya. Dan Jurgen Klopp ini kita tahu bahwasanya dia pandai
mengorbitkan pemain-pemain yang non bintang menjadi bintang ya. Waktu di Dortmund kita lihat ya bagaimana skuad Dortmund yang biasa aja tanpa bintang bisa menjuarai Liga Jerman ya, memutus gelar beruntun dari Bayern Munchen di Liga Jerman gitu ya. Dan praktis pemain-pemain yang dibeli dari Liverpool oleh pelatihnya Jurgen Klopp tidak semahal dari skuad Chelsea ataupun City ataupun MU ya. Dia beli yang nggak gitu mahal gitu, habis itu dia orbitkan gitu, karena dia melihat kualitas pemain itu nggak dari harus mahal gitu ya. Dan Jurgen Klopp ini bagus ya sebagai salah satu pelatih, bisa dibilang fans saya juga ya, fans pelatih saya juga ya. Nah, itu ada 3 match ya dari Liga Inggris untuk besok yang akan dipertandingkan, dan mungkin besok di hari Sabtu saya akan preview ya untuk match yang lain yang mungkin di Barca dan Madrid yang lagi merosot ya Barca ya. Oke, sekian sampai sini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Edi Bosque dan pantau terus video-video saya. Oke, salam Bosque.